Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas terkait hasil diskusi kelompok kami mengenai materi aldehid dan keton. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Mustafa SSC MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Fisika 3. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 2. Pertama, ada Nurul Aulia, Siti Amanda Paneh, Najwa Oktaviana, Rina Safira, dan Novia Rahayu. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang materi yang pertama, hyperchamp, kedua, aldehid, ketiga, keton, keempat, perbedaan aldehid dan keton, serta pengaplikasian senyawa aldehid dan keton menggunakan aplikasi hyperchamp. Baik, langsung saja. Hyperchamp adalah salah satu perangkat lunak atau software yang sangat berguna dalam bidang kimia komputasional, dengan kata lain software yang berguna dalam molecular modeling. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karbonil atau C-2O yang terikat pada setidaknya satu atom hidrogen. Di sini ada struktur aldehid. Selanjutnya, kami akan membahas tentang keton. Keton adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karbonil C-2O yang terikat pada dua gugus alkil atau aril. Berbeda dengan aldehid tadi, posisi gugus karbonil pada keton itu berada pada tengah rantai karbon. Oleh karena itu, keton sering disebut sebagai senyawa karbonil internal. Di sini terdapat struktur keton dengan rumus umum keton RCOR. Selanjutnya, perbedaan antara aldehid dan keton. Perbedaan pertama, pada aldehid, gugus karbonilnya itu terletak pada ujung rantai, sehingga aldehid sering disebut sebagai senyawa karbonil terminal. Sedangkan keton, gugus karbonilnya itu terletak pada tengah rantai karbon, sehingga dia sering disebut sebagai senyawa karbon internal. Kedua, aldehid bersifat lebih reaktif dan mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat, sedangkan keton itu bersifat kurang reaktif dan sulit teroksidasi. Dan terakhir, pada aldehid itu untuk uji tolens, dia positif dengan perubahan cermin perak, dan dengan uji Fehling akan menghasilkan endapan merah bata. Sedangkan keton, pada uji tolens dan Fehling itu negatif, kecuali keton alfa hidroksi. Di sini, senyawa yang kami pilih untuk golongan aldehid dan keton. Untuk golongan aldehid, kami memilih senyawa sinamaldehid, yaitu senyawa aromatik dengan rumus molekul C9H8O, serta senyawa golongan keton, yaitu asetofenon dengan rumus molekul C8H8O. Kedua senyawa ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sinamaldehid itu adalah senyawa organik yang terdapat pada kulit pohon kayu manis yang biasanya berfungsi sebagai antiinflamasi, antibakteri, antimikroba, dan lain sebagainya. Sedangkan asetofenon itu biasanya sering digunakan sebagai pelarut untuk polimer ataupun resin. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Hyperchamp. Hyperchamp di sini bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan suatu struktur molekul ataupun senyawa, sehingga kita bisa melihat bagaimana bentuk struktur dari suatu senyawa dalam bentuk 3 dimensi dan bagaimana vibrasi yang terjadi pada molekul atau senyawa tersebut. Di sini, kelompok kami memilih sinamaldehid sebagai senyawa golongan aldehid dengan rumus molekul C9H8O. Langsung saja kita pilih menu build pada bagian kiri atas, lalu kita pilih default element. Nanti akan muncul tabel periodik. Tabel ini bisa kita geser ke bagian kanan atas. Selanjutnya, dikarenakan sinamaldehid ini memiliki atom karbon, maka kita memilih atom karbon pada tabel periodik dan kita gambarkan strukturnya dengan meletakkan titik-titik sesuai struktur sinamaldehid sampai atom karbonnya berjumlah 9 buah. Setelah itu, kita pilih kembali atom hidrogen pada tabel periodik
dan kita titik-titikkan seperti halnya atom karbon. Setelah selesai, kita pilih kembali atom oksigen dan lakukan hal yang sama. Setelah kita menitikkan, kita satukan titik-titik yang telah kita buat sehingga terbentuklah strukturnya. Selanjutnya, kita tekan build pada bagian atas tadi dan kita pilih build add hydrogen and model build sampai keluar struktur yang lebih besar dan benar. Lalu kita pilih menu display, pilih rendering, dan akan keluar menu atom rendering dengan berbagai macam opsi. Lalu kita pilih yang balls and cylinder dan klik OK. Maka akan muncul struktur dalam 3 dimensi pada molekul sinemaldehid. Nah, dikarenakan strukturnya belum sesuai arah dan bentuknya, maka kita bisa memilih rotate in plane pada bagian kiri atas di bawah tulisan build untuk kita menyesuaikan strukturnya sesuai pada gambar sinemaldehid. Kita juga bisa menekan menu rotate out plane untuk menyesuaikan strukturnya agar lebih sesuai. Setelah kita menyesuaikan strukturnya, kita bisa memilih menu compute dan tekan single point. Maka akan muncul nilai energi dan gradien pada bagian kiri bawah. Setelah itu, kita tekan geometry optimization dan tekan OK. Setelah kita tekan OK, maka struktur akan bergetar dan akan muncul kata yes pada bagian bawah kiri. Untuk melihat vibrasi molekul, pilih menu compute, lalu kita pilih vibration and rotation analysis. Setelah itu, kita tekan kembali compute dan pilih menu vibrational spectrum, maka akan muncul spektrum vibrasi dari senyawa sinemaldehid. Dari spektrum vibrasi yang muncul, terlihat ada spektrum ataupun garis yang berwarna ungu yang menandakan bahwa dia mengalami vibrasi pada bilangan gelombang di bagian kanan atas. Setelah itu, apply dan tekan OK. Jika kita ingin melihat vibrasinya lebih dekat, kita dapat menekan kembali rotate out plane pada bagian kiri atas di bawah tulisan build. Jadi beginilah gambaran untuk vibrasi molekul dari senyawa sinemaldehid. Selanjutnya, kelompok kami memilih senyawa acetophenone dengan rumus molekul C8H8O untuk senyawa pada golongan keton. Di sini kita melakukan hal yang sama seperti pada senyawa golongan aldehid. Pertama-tama kita lakukan adalah memilih menu build pada bagian kiri atas dan memilih default element sampai muncul tabel periodik. Dikarenakan senyawa acetophenone yang kelompok kami pilih memiliki atom karbon sebanyak 8, maka kita pilih atom karbon pada bagian tabel periodik. Setelah itu kita titik-titikkan sesuai dengan struktur acetophenone sampai atom karbon berjumlah 8 buah. Setelah itu kita lanjut ke atom hidrogen pada tabel periodik dan kita lakukan hal yang sama seperti pada atom karbon sampai berjumlah 8 buah. Setelah itu kita pilih atom oksigen dan kita titikkan seperti biasa. Setelah muncul, kita pilih build add hydrogen and model build sampai muncul struktur yang lebih besar dan sesuai. Kemudian kita pilih menu display dan pilih rendering sampai muncul menu atom rendering dengan berbagai opsi.
Di situ kita bisa memilih menu balls and cylinder dan klik OK. Maka akan muncul struktur 3 dimensi dari senyawa asetofenon dengan bentuk yang lebih kompleks dan bagus. Setelah itu, kita bisa memilih rotate out plane pada bagian atas kiri di bawah menu build untuk menyesuaikan strukturnya apabila arahnya terbalik. Setelah struktur sesuai, kita bisa memilih menu compute dan tekan single point sampai muncul nilai energi dan gradien pada bagian kiri bawah. Setelah itu, kita tekan menu Geometry Optimization dan tekan OK sampai muncul kata yes pada bagian bawah kiri. Setelah muncul kata yes, untuk melihat vibrasi molekul, kita bisa menekan menu Compute, lalu kita memilih Vibration and Rotation Analysis dan tekan OK. Kemudian kita tekan kembali menu Compute, pilih Vibrational Spectrum, dan akan muncul spektrum vibrasi untuk molekul asetofenon. Dari spektrum yang dihasilkan, bisa kita lihat bagaimana vibrasi terjadi pada asetofenon dengan bilangan gelombang yang sesuai. Setelah itu kita tekan Apply dan OK. Maka di sini akan muncul bagaimana struktur dari asetofenon bervibrasi. Apabila ingin melihat vibrasinya lebih jelas, kita bisa menekan Rotate Out Plane dengan menekan kepada struktur dari asetofenon. Mungkin sekian dari paparan terkait aldehid dan keton menggunakan hypercane. Baik, mungkin sekian dari paparan terkait senyawa aldehid dan keton menggunakan hypercane.